Suara Yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial. Halo Sobat KY, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, Suara Yudisial hadir kembali sebagai platform untuk kita saling bertukar pikiran. Hari ini, Suara Yudisial bersama dengan saya, Dea, mahasiswa Fakultas Hukum Unmul yang sedang KKN di PKY Kaltim. Dan hari ini kita bersama dengan dua orang narasumber yang merupakan mahasiswa KKN dan rekan magang di PKY Kaltim. Dimulai dari sebelah kanan saya ada Karian. Nah, Karian bisa perkenalkan dirinya dan kasih tahu ke kita apa kesibukan kakak sekarang. Ya, baik, terima kasih untuk Kak Dea ya, udah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rian Kurniawan, saya biasa dipanggil Rian. Kesibukan saya saat ini ya hanya mengisi waktu di magang di PKY Kaltim dan hanya mengisi waktu dengan game online saja. Ya, terima kasih Kak Dea. Saya kembalikan ke Kak Dea. Nah, selanjutnya di sebelah kiri saya ada Kak Ana nih. Kak Ana mungkin bisa perkenalkan dirinya dan kasih tahu ke kita apa kesibukan kakak saat ini. Oke, terima kasih atas waktunya ya Kak Dea. Jadi saya mohon izin memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Triana Suryani atau biasanya disapa dengan nama Ana. Untuk kesibukannya sendiri sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih ya, cuman menjalani semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, sama ada juga mengikuti kegiatan klinik etik gitu. Mungkin itu Kak Dea. Terima kasih. Nah, dilihat dari jam terbang dari Karian dan Kak Ana saat ini, tentunya pasti mereka udah punya pengalaman dan pengetahuan mengenai Komisi Yudisial. Sobat KY, hari ini kita akan membahas beberapa hal mendasar mengenai Komisi Yudisial, diantaranya mengenai eksistensi Komisi Yudisial, penghubung Komisi Yudisial sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial, dasolen dan dasein dari Komisi Yudisial, dan yang terakhir adalah ajakan untuk kita semua bisa berpartisipasi dengan Komisi Yudisial. Untuk pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai eksistensi Komisi Yudisial. Nah, untuk pembahasan ini kita langsung aja ke Kak Ana ya. Nah, Kak Ana, kita sebagai mahasiswa pasti sering banget dengar yang namanya Komisi Yudisial. Tapi kalau aku pribadi nih dulu gak mencari secara detail Komisi Yudisial itu apa gitu. Nah, sekarang aku nanya nih ke Kak Ana, tahu Komisi Yudisial itu sejak kapan? Dan dari apa yang kakak dapat tuh Komisi Yudisial sebenarnya apa sih? Itu. Aduh, oke, langsung dikasih pertanyaan pertama nih saya ya. Oke, jadi kalau berbicara tentang kapan saya mengenal Komisi Yudisial gitu ya, sebenarnya dari zaman-zaman sekolah pun itu udah sering dengar di pelajaran PKN biasanya ada disiplin tentang Komisi Yudisial. Tapi ya sama seperti yang Kak Dea sampaikan tadi, saya nggak mencari tahu lebih detail karena dulu memang saya nggak terlalu suka PKN juga kan. Oke, kemudian kalau saya lebih mengenal KY itu waktu kuliah, tepatnya di semester 6. Waktu itu ada mata kuliah namanya Hukum Lembaga Negara. Di situ ada dijelaskan terkait Komisi Yudisial ini yang tugas pokok utamanya itu untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi dia kedudukannya pun dia setingkat dengan lembaga-lembaga lainnya kayak DPR, DPD, MPR, dia setingkat rata gitu. Kemudian waktu itu kayak masih sekedar tahu sih kayak tugasnya ini, terus tuh kedudukannya begini, kayak sekedar tahu di situ. Saya lebih tahu lebih dalam tentang KY itu waktu saya di masih di semester 6, waktu itu ada program KKN. Saya ikut KKN, kebetulan KKN profesi di Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya waktu itu saya baru tahu juga kalau ternyata ada kantor PKY gitu kan di Samarinda, tepatnya di Jalan Selamat Riyadi itu. Itu sih, dari situ kemudian saya jadi lebih mengenal terkait KY itu posisinya di mana gitu. Wah, ya jadi teman-teman, kalau dari apa yang disampaikan Kak Ana nih, ternyata Komisi Yudisial itu adalah lembaga negara yang sejajar dengan DPR, MPR, dan Presiden, yang mana tugasnya itu untuk menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat hakim kayak gitu. Nah, Kak Ana nih, Komisi Yudisial itu sebenarnya khusus menjaga hakim atau gimana sih Kak sebenarnya? Iya, jadi dia memang khusus fokus dan perhatian itu khusus ke profesi hakim gitu ya. Karena kalau misalnya kayak profesi hukum di bidang lainnya mereka ada sendiri-sendiri, ada politiknya masing-masing dan ada pengawasnya masing-masing. Jadi
KJ ini memang dikhususkan untuk menjaga para hakim. Wah, ternyata kita tahu ya, ternyata Komisi Yudisial ini tupoksinya berfokus pada hakim saja. Seperti itu teman-teman. Wah, thank you Kak Ana. Nah, selanjutnya tadi Kak Ana ada menyinggung mengenai penghubung Komisi Yudisial. Kita akan bahas mengenai penghubung Komisi Yudisial khususnya di Kalimantan Timur. Nah, untuk kalian nih Kak kan udah lebih dulu nih di sini di PKI Kaltim. Nah, boleh dong Kak ceritain ke kita gimana PKI Kaltim ini bisa ada dan apa urgensinya PKI Kaltim ini ada gitu. Ya, jadi gini ya, kembali ke sejarah lagi, kehadirannya penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur ini sudah ada sejak di tahun 2013. Ya kan? Nah, dasar dari berdirinya penghubung Komisi Yudisial ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan tentang tata kerjanya, tentang pembentukannya dan kewenangannya itu ada di Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017. Urgensinya di penghubung Komisi Yudisial wilayah Kalimantan Timur ini ada di sini itu untuk menjawab keresahan-keresahan yang ada di masyarakat tentang proses peradilan-peradilan yang mungkin mereka rasa kurang bersih untuk bagi mereka, dan juga sebagai perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Pusat untuk meninjau langsung para hakim-hakim yang ada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Jadi tujuannya penghubung Komisi Yudisial ini sebenarnya itu yang sebagai perpanjangan tangan sih, seperti yang dikatakan Kak Dea tadi di awal, bahwa adanya penghubung Komisi Yudisial ini adalah perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Pusat, di mana untuk melakukan pemantauan persidangan, pengawasan terhadap hakim-hakim yang menyeleweng, dan juga terhadap memantau tentang perilaku-perilaku yang ada di dalam persidangan, terus juga menjaga juga harkat dan martabat para hakim-hakim yang ada di tiap-tiap daerah. Untuk saat ini sih untuk di Indonesia sendiri ya, dari tahun 2013 itu ada 12 penghubung yang ada di Indonesia. Oh, jadi penghubung Komisi Yudisial ini sendiri dibentuk berdasarkan perintah dari undang-undang ya Kak. Yeah. Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan urgensi dibentuknya PKY ini karena untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus perpanjangan tangan Komisi Yudisial yang ada di pusat. Gitu. Thank you Karian buat informasinya. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar sendiri mengenai eksistensi KY dan PKY yang disampaikan oleh Kak Ana dan Karian. Nah pasti dari terbentuknya Komisi Yudisial ini ada sesuatu yang diharapkan dan yang ingin diwujudkan. Nah kita sekarang kembali lagi nih ke Kak Ana. Oke, jadi kita membahas terkait cita-cita pembentukan Komisi Yudisial gitu ya. Jadi sebenarnya kita seperti apa yang disampaikan oleh Karian sebelumnya, ada keresahan masyarakat gitu ya terkait berjalannya peradilan yang kurang sehat di masa itu. Kemudian Komisi Yudisial ini dibentuk untuk menanggulangi itu, menciptakan peradilan yang lebih sehat. Karena di sini ya posisinya hakim itu ada sebagai pusat perhatian masyarakat itu ada di hakimnya, karena hakim ini posisinya dia yang memegang kayak kuasa utama yang bisa menentukan keadilan itu sendiri. Jadi menentukan adil atau tidaknya suatu putusan yang ada di peradilan itu kan pasti menyorotnya ke hakim ya. Nah melalui itu kita mencoba untuk menjaga hakim supaya hakim-hakim ini terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang menyelewengi kode etik, misalnya seperti menerima gratifikasi, melakukan korupsi yang begitu. Nah dengan hakim yang marwahnya terjaga ini, kita bisa mengharapkan agar masyarakat ini bisa lebih percaya lagi kepada proses peradilan itu sendiri. Jadi pada intinya cita pembentukannya ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan. Nah teman-teman, dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ana, ternyata ada satu cita-cita penting yang ingin diwujudkan oleh Komisi Yudisial, yaitu peradilan yang bersih dan sehat melalui penegakan kode etik terhadap hakim, yang mana ketika kode etik ini ditegakkan, ini akan meningkatkan yang namanya trust atau kepercayaan dari publik, sehingga masyarakat ini bisa memperoleh keadilan dan percaya terhadap proses peradilan, seperti itu. Nah teman-teman, tadi kita udah dengar, udah disinggung juga mengenai cita-cita pembentukan Komisi Yudisial. Nah tapi kita mau tahu apakah cita-cita tersebut sudah terwujud di badan peradilan kita yang ada di Indonesia ini. Untuk itu
kita bakalan nanya lagi nih ke Karian. Ya, jadi seperti yang Kak Dea tadi tanyakan, kondisi faktual yang ada di lapangan selama saya ikut magang di PKY Kaltim, kita melakukan observasi, kita melakukan pemantauan, dan kita juga melakukan advokasi terhadap hakim juga. Kita melihat kondisi di lapangan itu memang sebenarnya sudah sesuai. Untuk kinerja dari para hakimnya itu sudah sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Komisi Yudisial. Cuma ada beberapa hal kecil yang mungkin bisa jadi pengaruh juga ya, bisa jadi pengaruh juga untuk kedepannya di badan peradilan ini, di mana mungkin kurangnya kesadaran masyarakat tentang tata tertib pada saat berada di peradilan. Karena kan tata tertib itu salah satu etika kita dalam menghormati peradilan, dalam menghormati perilaku hakim yang ada ya di dalam pengadilan itu. Nah, mungkin hanya hal-hal kecil yang seperti itu kita merasa mungkin hal kecil, tapi itu bisa jadi salah satu pelecehan terhadap kinerja para hakim di dalam pengadilan gitu sih. Cuma mungkin kedepannya ya mungkin bisa bisa dikondusifkan lagi oleh pihak keamanan pengadilan, dimana kan memang sudah tugasnya memang dari pihak keamanan pengadilan tiap kali ada persidangan mereka selalu berjaga di dalam ruang sidang gitu kan. Jadi mungkin perlu ada kesadaran lagi sih pada masyarakat juga, peningkatan kesadaran terhadap masyarakat ketika berada di dalam ruang persidangan. Tapi kalau untuk sekedar cita-cita yang ingin dicapai oleh Komisi Yudisial itu sebenarnya sudah dari hakimnya sih sudah berperilaku seperti kode etik perilaku hakim. Itu aja Kak Dea. Nah teman-teman, dari apa yang tadi disampaikan Karian mengenai kondisi faktual dengan cita-cita pembentukan Komisi Yudisial, ternyata itu udah selaras. Namun ada tindakan-tindakan yang memang merendahkan kehormatan hakim itu sendiri, dan tentunya itu berakibat pada kepercayaan publik. Seperti itu. Nah terakhir nih Kak Ana, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim itu sendiri, apakah masyarakat itu punya peran serta di dalamnya, dan kalau ada, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mewujudkan itu? Seperti itu. Oke, jadi kita membahas ke peran serta masyarakat ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu pastinya punya peran juga, karena walaupun kewenangan untuk menegakkan keluhuran martabat hakim itu ada di KY nggak bisa serta-merta berdiri sendiri gitu, masih memerlukan bantuan dari masyarakat juga. Jadi pada intinya masyarakat punya peran. Dengan cara apa? Jadi masyarakat ini bisa berperan dengan mengajukan laporan ke KY. Laporan ini seperti misalnya ketika di proses peradilan itu masyarakat merasa ada hal-hal yang janggal atau ada hal-hal yang dilanggar oleh hakim di dalam persidangan itu yang melanggar kode etika pada intinya, itu masyarakat bisa mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial untuk kemudian ditindaklanjuti. Jadi memang pelaporan masyarakat ini diperlukan juga, karena tanpa adanya pelaporan masyarakat itu kayak jadi kurang mengetahui gitu kalau misalnya ada pelanggaran di ruang sidang, karena kan tidak selamanya kayak bisa melakukan bisa hadir di ruang sidang itu gitu loh, untuk memantau jalannya persidangan. Jadi perlu juga ada laporan masyarakat itu supaya kayak ini udah Diri sendiri. Iya benar, jadi memang memerlukan peran masyarakat juga untuk hal itu. Wah, nah ternyata teman-teman, masyarakat ini punya peran juga bersama dengan Komisi Yudisial. Itu tadi dengan cara pelaporannya Kak. Iya. Untuk kita bisa mengetahui sebenarnya di lapangan ini ada masalah apa, dan itu bisa ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Nah khususnya yaitu tadi penghubung Komisi Yudisial yang ada di sini itu menindaklanjuti apa yang ada di laporan itu. Iya, apa yang ada di laporan Iya. itu, khususnya ya di daerah Kalimantan Timur ini. Seperti itu teman-teman. Tapi mungkin mau menambahkan juga ya, jadi sebenarnya laporan ini masyarakat harus benar-benar paham juga. Bukan berarti ketika masyarakat merasa tidak adil gitu kan putusannya, terus tiba-tiba melaporkan ke Komisi Yudisial. Itu tuh yang bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial itu adalah ketika hakimnya itu melanggar kode etik. Yang begitu baru bisa diterima. Kalau misalnya kayak masyarakat cuma merasa tidak adil nih, terus ke Komisi Yudisial itu agaknya membuang-buang waktu gitu ya, karena itu bukan ranahnya Komisi Yudisial kayak seperti itu, karena itu masuknya ke proses banding mungkin harusnya. Oh iya, nah jadi teman-teman di sini kita jangan salah persepsi gitu Iya, ya mengenai Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tuh tidak
tidak menerima laporan yang kayak tidak adil tapi tidak ada pelanggaran kode etik. Benar. Jadi khusus pelanggaran kode etik, khususnya untuk hakimnya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak merasa keputusan hakim itu tidak adil, nah itu ada proses hukum yang selanjutnya bisa dilakukan ya, seperti banding, seperti itu. Wah, thank you banget nih Kak Ana udah ngasih tahu kalau ternyata masyarakat itu berperan juga dalam mewujudkan cita-cita komisi yudisial ini. Memang itu dari masyarakat dan untuk masyarakat. Benar sekali. Nah teman-teman, itu tadi suara yudisial hari ini. Semoga apa yang disampaikan kalian, apa yang disampaikan Kak Ana itu bisa jadi bahan diskusi kita bersama dan jadi pengetahuan kita bersama. Dan bertepatan dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia, kita bertiga mau ngucapin bareng-bareng Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77. Suara yudisial bergerak bersama Komisi Yudisial.